Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Bayhaqi Ardi dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang akan melakukan sebuah seminar atau presentasi proposal penelitian yang berjudul Hubungan antara self-control dengan agresivitas verbal remaja ketika bermain game online Mobile Legends di kota Tanjung Pinang. Lanjut ke bab 1 pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang masyarakatnya banyak bermain game online. Saat ini, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 150 juta jiwa, yang mana Indonesia menduduki peringkat 6 setelah Amerika dan China. Selanjutnya ada identitas masalah. Identitas masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah agresivitas verbal akan terjadi apabila seseorang tidak mampu menahan emosi atau mengendalikan diri. Yang kedua, kecenderungan terjadinya agresivitas verbal pada individu bisa dikarenakan karena lingkungan yang buruk dan tidak mendukung. Lanjut ke batasan masalah. Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah agresivitas verbal pada remaja yang bermain game online. Selanjutnya ada self-control remaja ketika mereka bermain game online Mobile Legends, dan hubungan antara self-control dengan agresivitas verbal remaja yang bermain game online Mobile Legends. Lanjut ke rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana self-control remaja ketika bermain game online Mobile Legends, seperti apa bentuk agresivitas verbal yang terjadi ketika bermain game online Mobile Legends, dan untuk mengetahui hubungan antara self-control dengan agresivitas verbal remaja yang bermain game online Mobile Legends. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana self-control remaja ketika bermain game online Mobile Legends. Yang kedua, seperti apa agresivitas verbal yang terjadi pada remaja yang bermain game online Mobile Legends. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara self-control dengan agresivitas verbal remaja yang bermain game online Mobile Legends. Lanjut ke bab 2, kajian pustaka. Agresivitas verbal merupakan sebuah tindakan atau perilaku berupa ungkapan kata-kata atau cacian, makian, hinaan yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menyakiti perasaan dan hati seseorang. Selanjutnya ada aspek-aspek dari agresivitas verbal. Yang pertama ada aspek otoriter. Di sini individu selalu berlaku tegas terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ada aspek superior, yaitu kecenderungan individu bahwa ia merasa kuat dan merasa memiliki kekuatan untuk memimpin sekelompok teman maupun orang-orang yang di sekitarnya. Yang ketiga ada aspek egosentris, yaitu kecenderungan individu untuk mementingkan dirinya sendiri ketimbang kepentingan bersama. Yang keempat ada aspek keinginan untuk menyerang. Di sini kecenderungan individu untuk melampiaskan amarah atau kekesalannya terhadap media maupun orang yang di sekitarnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas verbal. Yang pertama adanya faktor eksternal, yaitu bisa berasal dari lingkungan tempat tinggal dan keluarganya. Yang kedua ada faktor internal yang berasal dari dalam dirinya. Dan yang ketiga yaitu faktor situasional, di mana ketika individu berada di suatu kejadian atau fenomena di mana ia merasa marah ataupun lain sebagainya. Lanjut ke self-control. Self-control merupakan kemampuan individu untuk mengarahkan perilakunya ke arah yang lebih baik. Apabila individu memiliki kontrol diri yang bagus, maka ia akan berperilaku atau bertindak bagus di lingkungannya. Begitu juga dengan apabila individu memiliki kontrol diri yang buruk, maka ia akan menghasilkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada aspek-aspek dari self-control. Yang pertama ada self-disiplin. Di sini kecenderungan individu untuk memiliki disiplin diri, di mana ia selalu tepat waktu dan kerjaannya selalu selesai. Yang kedua ada deliberate. Di sini kecenderungan individu untuk mempertimbangkan sesuatu apabila ia ingin memulai pekerjaannya, ia akan memikirkan apa dampak yang akan terjadi nantinya.
Yang ketiga ada healthy habits, yaitu individu selalu membuat hal-hal atau perilaku-perilaku positif yang dapat menguntungkan dirinya dan orang lain. Yang keempat ada work ethic, yaitu kecenderungan individu untuk selalu bekerja tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang dibuatnya. Yang kelima ada reliability. Di sini individu selalu membuat susunan atau tahap-tahap rancangan pekerjaan yang akan dibuat nantinya. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi self-control. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini bisa berasal dari dalam dirinya. Apabila individu tidak mampu mengontrol dirinya dengan baik, maka ia akan membuat perilaku atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua ada faktor eksternal, ini bisa berasal dari lingkungan tempat tinggalnya seperti lingkungan keluarga dan lingkungan bermain. Kerangka konseptual. Di sini digambarkan bahwa self-control mengarah ke agresivitas verbal. Artinya, apabila individu memiliki kontrol diri yang buruk, maka ia akan menghasilkan perilaku atau tindakan yang buruk, contohnya seperti agresivitas verbal ini. Lanjut ke bab 3 atau metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang mana penelitian ini yang analisis datanya berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistika seperti neraca dan sejenisnya. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel dependen yaitu self-control dan variabel independen agresivitas verbal. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di kota Tanjung Pinang yang bermain game online Mobile Legends. Sampel pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random sampling, yang mana sampel diambil secara acak oleh peneliti yang akan dijadikan sampel penelitian. Karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk sampel tersebut adalah yang pertama, remaja yang bermain game online Mobile Legends, bisa perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, remaja yang aktif bermain game online Mobile Legends ketika mereka bermain bersama teman-temannya ataupun bermain sendiri. Lanjut ke alat ukur uji validitas. Uji validitas merupakan suatu ketepatan atau kebenaran alat ukur yang akan digunakan nantinya. Apabila alat ukur yang digunakan itu tepat, maka akan menghasilkan hasil penelitian yang tepat yang akan digunakan dalam membuat suatu tulisan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan kebenaran dari hasil alat ukur yang telah digunakan sebelumnya. Teknik analisis data berikut adalah rumus yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Cara mencarinya, nilai N, yaitu jumlah subjek penelitian, dikali dengan jumlah hasil perkalian tiap skor asli dari variabel X dan Y, dikurang jumlah skor asli dari variabel X, dan jumlah skor asli dari variabel Y. Kemudian dibagi dengan mencari jumlah subjek penelitian dikali dengan jumlah hasil perkalian tiap skor asli dari variabel X, terus dikali dengan variabel bebas yaitu agresivitas verbalnya ditambah 2, dan nilai N yaitu jumlah subjek penelitian dikali jumlah hasil perkalian tiap skor asli dari variabel Y dikurang dari variabel terikat yaitu self control dikali 2. Sekian pemaparan dari presentasi proposal penelitian saya. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.